Semangat. Aduh, Bu Aura, gara-gara pantunnya Aura kasih ini ya. Baik, sambil menunggu Pak Isnanto untuk setting ya Bapak dan Ibu, info bahwa Pak Isnanto ini memang di tempat kami ini aktor utamanya ya Bapak dan Ibu ya, dramanya. Iya, kalau siang Pak Isnanto, nanti kalau malam jangan cari Pak Isnanto gitu ya. Biasanya sukanya dipanggil Isnanti gitu ya. Ya, oh Bapak dan Ibu, Pak Isnanto ini spesialisasinya untuk saat ini adalah di kegawat daruratan dan beliau sudah banyak sekali memberikan pelatihan-pelatihan di dalam kegawat daruratan, baik untuk tenaga profesional kesehatan maupun untuk awam. Jadi kalau di kampus itu kami baru serius bekerja begitu ya. Pak Is tahu-tahu tiba-tiba gembruduk itu dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa ya? Ribut sekali, gedebuk-gedebuk gitu ya Bapak dan Ibu. Wah, nanti evakuasi, mahasiswa belajar evakuasi, mahasiswa belajar memberikan bantuan hidup dasar itu RJP. Bagaimana caranya? Nah itu mereka sampai ada yang membawa kardus bekas ya Bapak dan Ibu, mereka bentuk itu menjadi mobil gitu ya, ya seolah-olah mereka sedang membawa pasien seperti itu ya. Begitu luar biasanya pembelajaran gitu ya untuk didesain seunik mungkin. Bapak dan Ibu, kami beragam begitu ya, nanti kalau seandainya Bapak dan Ibu seperti tadi yang sudah kami sampaikan di 2026 ada banyak pelatihan dan juga seminar maupun workshop, silakan Bapak dan Ibu, kami melayani banyak hal. Melayani banyak hal itu artinya kalau kegawat daruratan kami punya, jiwa saya punya, saya punyanya stikers maksudnya. Ya Bu Indra, nanti kalau butuh tentang lansia, butuh seminar tentang lansia nih di gereja gitu ya. Ya, ada Bu Indra dan tim. Kalau untuk pertolongan ya atau psychological first aid misalkan, ada saya, nanti saya colek-colek Pak David atau teman-teman di Yakum yang lain misalkan. Seperti itu. Oke. Semangat pagi Bapak Ibu. Ya, pagi-pagi semangat luar biasa begitu. Ya nanti akan lebih heboh lagi dengan Pak Isnanto begitu ya Bapak dan Ibu. Sepertinya ini sudah siap untuk ditayangkan. Pak Isnanto, monggo. Mau nyanyi dulu Pak Is? Cek, baik. Kita promosinya kayaknya berlebihan gitu. Ada yang lebih berat badannya untuk saya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, kalau saya bilang PHD, jawabannya adalah oh ya, tangannya dikepalkan ke atas. PHD, itu kan baru tes ya. Oke, mari kita coba semua. PHD. Oke. Oke, apalagi BPPD. Tetap jawabannya adalah ya. Apapun pertanyaan saya, jawaban Bapak Ibu adalah PHD, BPPD, peserta pelatihan, hutangnya. Oke, baik. Tepuk tangan kita semua. Ya, Bapak Ibu, kami dari kesehatan jadi ingin share satu hal. Hasil penelitian dan itu relate dengan yang di Alkitab. Hati yang gembira adalah obat bagi yang katanya. Lalu di penelitian kesehatan itu ada statement seperti ini. Ketika orang itu sukacita, maka otak akan merilis endorfin. Oke, baik. Saya mau difoto. Padahal saya lebih ganteng kalau difoto langsung. Rangkanya doang yang nampak. Jadi ketika orang itu bahagia, maka endorfin di otaknya itu akan rilis. Dan itu akan membuat manusia itu happy, umur harapan hidupnya bisa lebih panjang. Oke.
Dan kalau orang itu tepuk tangan dengan wajah tersenyum ya, sambil bersuka cita, maka endorfinnya akan lebih rilis lagi. Otomatis happy-nya lebih lagi, umur harapan hidupnya lebih panjang lagi. Jadi mari kita tepuk tangan bersama-sama. Oke, minimal 10 kali tepukan, itu hasil risetnya begitu. Oke, baik, silakan dihitung sendiri-sendiri. Tanpa berlama-lama, tadi sudah diperkenalkan. Terima kasih panitia yang sudah memberikan kepercayaan kedua kalinya bertemu dengan Bapak Ibu. Ya, nanti kalau ketemu lagi, semoga tidak ketemu di UGD ya. Cukup di luar UGD aja. Jangan ketemu di ambulans sebagai pasien, tetapi sebagai penolong tim rescue bersama-sama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak. Baik, kalau tidak, terima kasih, selamat pagi. Kita lanjutkan. Ya, konsep bantuan hidup dasar. Ketika judul ini ditampilkan, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Konsep bantuan hidup dasar. Apakah kita akan menjadi pembantu? Yes, tapi membantu untuk hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bantuan hidup dasar. Kira-kira untuk dasar seseorang bisa hidup itu apa yang harus dicukupi, dipenuhi? Yes, oksigen. Berarti nanti bantuannya akan diberikan berupa napas buatan atau napas perbuatan? Napas perbuatan ini yang seneng grup sini, Kak. Ya, tapi napas buatan ini sudah tidak direkomendasikan sejak pandemi COVID, Bapak Ibu. Jadi sudah tidak boleh lagi untuk mulut-mulut, sehingga nanti pakai alat. Ya, pakai alat. Ada yang tahu alatnya? Kompresor. Kayak tambal ban. Ambu. Mereknya Ambu. Maka disebut Ambu bag. Ada juga yang bag yang lain. Jadi namanya airbag. Yang kayak sarang tawon itu yang dipencet ya. Nanti kita akan coba bahas itu juga. Ya, selain oksigen ada lagi yang perlu kita kerjakan untuk memberikan bantuan hidup dasar. Yes, Pak. Denyut. Yes. Pinjaman. Oke, kita bahas di lain hari. RJP, betul sekali. RJP, ya RJP kepanjangannya adalah resusitasi jantung paru ya. Itu juga nanti akan menjadi topik yang kita bahas bersama-sama. Pedomannya atau kiblatnya kemana? Ya Bapak Ibu, bukan kiblatnya ke arah barat, itu bagi teman-teman yang muslim yang ibadah ya. Kalau RJB banyak sekarang sekali kiblatnya ke AHA, American Heart Association. Dia merilis beberapa panduan atau protokol atau mungkin algoritma begitu ya. Dan salah satunya untuk RJB itu. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jadi konsep dasar kita bantuan hidup dasar tidak jauh-jauh dari dua hal itu. Ya, untuk memberikan bantuan dalam hal ketika pasien itu mengalami henti jantung, ya, lalu henti napas, kurang lebihnya di situ. Nah, selebihnya nanti tambahan peritilanya, sempilannya atau mungkin tambahan-tambahannya masih tentang bagaimana transfer evakuasi dan lain sebagainya. Oke, jadi saya mohon perhatiannya difokuskan ke sana dulu, supaya nanti prosesnya bisa diselesaikan dengan baik. Ya, jadi bagian dari Community Life Service ya itu PHD. Sekali lagi kalau dibalik, PHD menjadi bagian dari Community Life Service. Dan satu hal, CPR itu harus bisa dikerjakan oleh siapapun. Karena CPR harus bisa dikerjakan oleh siapapun. Saya tanya, siapa yang belum paham bagaimana tekniknya CPR? Siapa yang belum paham tekniknya CPR? Bapak Ibu relawan. Oke, angkat tangan. Ya, baik, 1, 2, oke, baik. Terima kasih semuanya. Siapa yang sudah paham teknik CPR? Ada? Oh, sudah paham. Oke, karena beliau perawat. Oke bro, nanti gantikan saya ya. Ya, ada yang sudah angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Ada yang angkat tangan belum paham. Ada yang angkat tangan sudah paham. Yang tidak angkat tangan
Silakan angkat kaki dari sini. Jangan bubar semua. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita harus paham. Sekali lagi, karena kejadian itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Sedikit cerita, Pak M, perawat UGD Rumah Sakit Bethesda, beliau majelis di gereja saat kebaktian, tiba-tiba jatuh dan terjadi di jantung. Puji Tuhan, di situ ada majelis juga, ada warga Jepang juga yang perawat dan dokter. Di RJP dibawa ke rumah sakit terdekat sambil koordinasi dengan ambulan rumah sakit Bethesda, dijemput. Puji Tuhan, sekarang bisa pelayanan lagi. Jadi semacam kesempatan hidup yang kedua. Bukan berarti kalau henti jantung terus langsung pulang ke rumah Bapa di surga, bukan. Ya, tetapi kalau henti jantung ditangani dengan tepat dan cepat, ya pasti ada potensi untuk pulih. Kalau tidak ditangani, pasti akan meninggal. Jadi life is in your hands. Jadi hidup itu salah satunya kalau pada henti jantung di tangan Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi malaikat-malaikat tanpa sayap? Yes, ya, atau menjadi Lucifer? Kan tidak. Ya, jadi kita ada di sini. Mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggali ilmu supaya nanti tujuan keberadaan kita sebagai relawan itu benar-benar bermakna. Ya, saya terinspirasi dari sebuah video ketika seorang anak itu naik bis sekolah, drivernya itu henti jantung. Dan si anak ini masih SD, dia bisa menyelamatkan. Ya, kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, siapa saja yang sudah dilatih? Salah satunya saya masuk ke SD, Bapak. Anak kelas 5 SD, di beberapa SD di Jogja. Sempat saya latih. Dan itu masuk di salah satu kurikulum mereka, yaitu tentang anatomi fisiologi jantung. Ya, nyangkut di situ ketika henti jantung apa yang harus dikerjakan. Jadi ini sebetulnya bukan hal yang hanya dibebankan pada tenaga medis, tapi bagi kita semua Bapak Ibu harus bisa. Oke, setuju? Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi henti jantung bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja. Berikutnya, mengapa ini penting? Tadi sempat saya singgung, mengapa ini penting? Bantuan hidup dasar ini penting karena ya, henti jantung bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Pertolongan pertama mengandalkan peluang bertahan hidup. Jadi kalau di luar waktu adalah uang atau pedagang, waktu adalah ilmu, gitu ya. Ya, kalau berkaitan dengan keadaan darurat, waktu adalah nyawa. Ya, yang saya tahu, ketika henti jantung itu 1 menit, maka potensi kerusakan di otak itu terjadi sebanyak 10%. Oke, 1 menit equal dengan 10%. Berapa menit dibutuhkan untuk rusak total? 10 menit, berarti rusak 100%. Sehingga Bapak Ibu sebagai relawan harus bisa gercep, kalau bahasanya sekarang, gerak cepat. Jadi jangan lagi slow motion. Ayo Pak, kita lakukan RJP. Buka bajunya, cek nadi, 1, 2, ya sudah selesai. Ya, jadi sekali lagi potensi untuk recovery di beberapa jurnal itu menyampaikan bahwa ketika maksimal kerusakan 60%, dalam hal ini berarti 6 menit ya, itu masih bisa kemungkinan untuk recovery. Jadi penting untuk mengetahui kapan terjadinya henti jantung. Dan bagaimana kita bisa ceknya? Ini jantungnya bergetar atau tidak? Cek, benar sekali, jempol 1, 2, 3, 4. Di mana cek nadinya? Ya, yang paling utama adalah nadi karotis di leher. Jadi Bapak Ibu bisa pakai 2 jari, tempelkan di jagung, tarik ke samping, cek masing-masing 2 cm. Ada nggak? Ya, kalau nggak ada berarti Bapak Ibu zombie. Ada ya? Berdetak ya? Ya, kalau lagunya Ahmad Dhani beda. Berdetak kencang seperti beneran mau perang di setiap ada kamu, gitu ya. Ya, idealnya pasien itu harusnya ada, gitu ya, nadinya, gitu ya. Oke.
Nah, ini kalau Anda bisa cek, bisa lakukan CPR, harapannya bisa menyelamatkan hidup. Ya, pada siapa saja. Ya, jadi harapannya nanti kita bersama-sama akan mengenali ya tanda-tanda henti jantung. Ya, saat di kafe Bapak Ibu selesai respon, mampir ke kafe mau ngopi, tiba-tiba ada pasien jatuh. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Saya berikan contoh yang kedua. Ketika Bapak Ibu sedang naik ambulan, tiba-tiba ada seorang pengemudi motor jatuh di tengah jalan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Letakkan di tempat yang aman. Kenapa kalau kasus di tengah jalan Bapak Ibu langsung berpikir letakkan di tempat yang aman? Kalau yang di kafe kok langsung cek nadi? Oke, ya. Jadi prinsipnya sama Bapak Ibu ya. Nanti kita danger clear dulu. Amankan satu lingkungan, pasien dan juga penolong. Jangan sampai ketika kita respon kita jadi korban berikutnya. Ya, oke. Mau jadi korban berikutnya? Ya nanti jadi korban berjamaah dong. Ya jangan sampai ya. Jadi harapannya nanti kita akan lebih mengenali bagaimana pasien itu henti napas, henti jantung. Next, ya melakukan rangkaian tindakan BHD, ya bantuan hidup dasar. Nanti kita akan pelajari di materi yang ketiga, ya menggunakan AED. Ada yang sudah pernah pakai AED? Mengoperasionalkan maksudnya? Ya. Oke, belum. Ada yang sudah tahu AED ada di mana? Rumah sakit klinik, di tempat umum ada yang pernah melihat AED? Bandara. Oke, bagus. Di kampus, terus di kapal, betul. Di pesawat, terus di stasiun ada loh. Ya, kemarin saya lihat di Pasar Senen ya, itu juga ada AED. Jadi kalau saya masuk ke stasiun atau public area, biasanya kalau ada AED saya foto. Ya, saya senang melihatnya. Oh, ini berarti pengelolanya paham tentang emergency respon. Ya, jadi sebuah mesin kecil yang di situ ketika kita tempel, kita operasionalkan, dia akan memberikan panduan ya bagaimana kita bisa operasionalkan. Dia henti jantung terus bagaimana itu sangat mudah untuk kita kerjakan sebetulnya. Tetapi ini maknanya sangat besar Bapak Ibu, bisa menyelamatkan hidup. Ya, menangani pasien tersedak pada pasien dewasa dan bayi. Ya. Ada yang pernah tersedak? Kemarin dapat cerita yang memilukan, turut berduka cita, Pak Ishak gimana? Ya, cerita memilukan dan itu kayak yang bersambut karena saya sendiri pernah menjadi korban tersedak. Ya. Sebelum melihat atau mendengarkan cerita dari Pak Ishak, kemarin saya melihat di YouTube itu seorang anak wanita tersedak rambutan dan itu dilakukan evakuasi, ambil rambutannya maksud itu ya Pak ya. Ini Bapak Ibu, jangan sampai kejadian ini tidak tertolong pada orang-orang terdekat di sekitar kita ya. Jadi ceritanya kenapa saya bisa jadi korban, saya waktu saya masih kecil itu dikasih, kalau orang Jawa Timur bilangnya karang emas, jadi dari talas yang dirajang kecil-kecil terus dikasih gula, nah itu dikasih ke saya masih kecil dan membuat saya tersedak sampai melotot, kata ibu bapak ya. Walaupun beliau belum mengenal tentang kesehatan, katanya dipukul di sini sehingga keluar. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Misalnya perjamuan kasih ada warga jemaat tersedak bakso itu, bagaimana? Mau tambahin saus kecap? Jangan. Dikeluarkan dulu ya, bagaimana kita mengeluarkannya. Nah itu nanti akan kita lakukan. Terus ya kalau yang tersedak ibu hamil, mau bagaimana? Atau yang tersedak bayi, kan sering nih, kancing baju ditelan anak-anak kecil gitu ya. Kita harus tahu tekniknya. Oke? Baik. Nah, satu, untuk bantuan hidup dasar, urgensinya diberikan pada pasien henti jantung. Yang perlu kita sepakati, jantung itu fungsinya sebagai apa? Pompa. Jadi kalau Bapak Ibu kita analogikan, kita punya mesin pompa air, mereknya apapun, Wasser, Sanyo dan lain sebagainya, itulah si jantung. Konektivitasnya dengan paralon. Paralon itu seumpama pembuluh darah kita. Ini yang dipompakan si air itu sama dengan
darahnya. Oke, ketika sanyunya macet, mesin pompa airnya macet, berhenti sudah. Padahal si darah ini mengandung nutrisi dan oksigen yang harus dialirkan ke seluruh tubuh termasuk organ vital kita yaitu otak. Ketika otak kekurangan oksigen, pasti akan terjadi penurunan kesadaran. Kalau sudah turun lama-lama berhenti. Ya. Diawali mungkin ngantuk. Ketika Bapak Ibu ngantuk itu sebenarnya kekurangan oksigen di otaknya. Ada yang sudah mulai ngantuk? Ya, jadi tarik nafas panjang, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, keluarkan pelan-pelan. Ya, supaya indeks oksigennya meningkat, ya. Kalau belum sadar, tepuk bahunya. Bangun deh. Ya, oke. Jadi inilah orang yang perlu kita berikan bantuan hidup dasar. Ketika jantung itu tidak atau gagal menjalankan peran dan fungsinya sebagai pompa, maka kita harus membantu si jantung supaya dia bisa bekerja sebagai pompa. Caranya bagaimana? Resusitasi jantung paru. Kenapa kok dua organ, jantung dan paru? Ada yang tahu? Kenapa kok jantung dan paru? Organ pernapasan si paru, si jantung pompa. Karena jantung dan paru itu saling terikat, ya, seperti lingkaran setan, gitu ya. Jadi ketika darah masuk ke jantung kanan, jantung ada 4 ruang ya, kanan terus turun, kanan bawah, lalu masuk ke paru. Di paru-paru terjadilah pertukaran antara oksigen dengan CO2. Ya, lalu turun ke yang kiri atas, kiri bawah, lalu dipompa ke seluruh tubuh. Nah, kalau jantungnya tidak dipompa, ketika dia berhenti, maka darahnya nggak akan bisa mengalir. Ya, kalau parunya juga tidak di-maintenance, tidak dikerjakan bantuan nafasnya, juga tidak mengalir. Oksigennya pertukarannya tidak adekuat. Tetapi nanti kita akan dalami, ya, kenapa pada masyarakat awam kok boleh melakukan bantuan resusitasi jantung saja tanpa bantuan nafas. Jadi dalam bahasa Inggrisnya hand CPR only, pompa saja, itu boleh dikerjakan dan ternyata itu menyelamatkan. Oke, tanpa memberikan bantuan nafas dengan airbag atau, ya, sekali lagi tidak diizinkan mulut-mulut ya Bapak Ibu, dari mulut ke mulut ya, karena resiko kita bisa tertular. Ini saya melihat beberapa berita di Thailand kalau nggak salah, sudah mulai aplikasi protokol COVID lagi. Karena virus yang dari India, nipah dari India. Ya. Jadi semoga tidak meluas, itu aja doa kita. Ya, oke. Ya, jadi serangan jantung itu bisa terjadi pada siapa saja. Anak-anak bisa nggak? Ya, karena penyakit keturunan, genetik kelainan bawaan itu bisa. Maka RJP pada anak, pada orang dewasa itu kita harus bisa kerjakan. Tekniknya berbeda, yang jelas itu. Oke? Ya, jadi Bapak Ibu, CPR atau bantuan hidup dasar ini adalah bagian dari mata rantai. Mata rantai apa? Mata rantai keselamatan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah lihat sepeda, kan? Di situ di sepeda itu ada, ya, bukan yang metik ya, sepeda yang pancal yang kayu itu kan ada rantainya. Kalau satu mata rantainya putus, kira-kira bisa berfungsi enggak? Tidak. Bagian dari chain of survival, ya, mata rantai ini termasuk CPR, penggunaan AED, panggilan darurat itu harus kita bisa kerjakan. Bapak Ibu, kita ranahnya ada di sini. Ya, karena nanti kalau sudah bantuan lanjut itu di hospital, mungkin tenaga medis yang akan mengerjakannya. Siap Bapak Ibu? PHD? Nah, oke, masih sadar penuh. Ya, malah ngantuk ya. Nah, paling tidak itu. Oke, ya. Langkah yang pertama tadi prinsipnya adalah danger clear. Ya, para relawan yang terhormat, siapa yang di kantongnya atau di tasnya ada sarung tangan dan masker? Di tasnya. Masker ada? Tepuk tangan untuk yang bawa masker. Yang bawa sarung tangan? Di motor, di mobil.
Sarung tangan Bakers atau sarung tangan medis, Pak? Jawab. Yang kain itu ya, Pak ya. Oke, Bapak Ibu, ini penting. Saya melihat keikhlasan, ketulusan Bapak Ibu. Tapi saya sungguh tidak mau Bapak Ibu pulang bawa oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Tertular penyakit. Ini kalau yang kecil-kecil, kalau tertular ketempelannya HIV AIDS, amit-amit kan? Jadi tolong Bapak Ibu relawan bawa sarung tangan ya, itu untuk melindungi kita. Ya, kalau Bapak Ibu menolong pasien kecelakaan berdarah-darah, jiwa naluri relawannya tinggi, langsung diangkat, ada ketempelan kuman HIV AIDS yang terkandung dalam darah, angka kumannya terpenuhi, jumlah darahnya terpenuhi, bisa jadi kita positif dari situ. Oke, jadi aman penolong itu penting. Ya, setuju? Sepakat? Ya. Saya mau bilang salut gitu, solid itu nanti dikira kampanye. Sudah lewat ya. Ya, jadi tolong sekali lagi, kalau mungkin di depan saya lihat tadi, itu ambulan milik kita atau bukan, Pak? Ya, milik kita bersama. Ya, kalau mungkin ada yang ini di tim ambulan emergency, ya, atau ambulan komunitas, jangan lupakan sarung tangan dan masker. Ya, syukur-syukur kalau punya hazmat atau yes ya, itu kan lebih aman. Ya, sekarang itu saya sering gagal fokus melihat di Jogja ya, orang pakai hazmat naik motor. Otak saya traveling ini penanganan COVID atau pasien COVID yang lepas. Ya dulu kan jadi apa ya, sebuah pakaian yang sakral yang hanya dipakai di rumah sakit pemakaman ya Pak ya. Ya sekarang dipakai naik motor itu kan putih garisnya biru Tosca itu kan. Sisa COVID di Jakarta sama juga ya. Ya, itu masih punya jiwa untuk keamanan diri sendiri itu ya. Ya, berikutnya aman lingkungan. Ya, ini penting Bapak Ibu. Jadi kita harus lihat sekitar. Kalau ada aliran listrik ya matikan dulu. Apinya masih menyala ya matikan dulu. Ya, gas-gas beracun tolong diwaspadai. Jangan sampai nanti ketika kita menolong, sekali lagi kita jadi korban berikutnya. Next, aman pasien. Aman penolong sudah, aman lingkungan sudah, aman pasien. Ya, pasiennya satu, karena itu kerabatnya, ditolong diangkat sendiri. Seperti film India, sama ini. Kepalanya ngelak, punggungnya jadi patah. Ini memperberat enggak? Memperberat. Ada yang punya atau bawa helm hari ini? Nanti saya pinjam. Ya, ketika pasiennya korbannya adalah pengendara motor pakai helm, solusinya apa? Helmnya mau dilepas atau tidak? Dilepas. Kalau dilepas bagaimana tekniknya? Ya. Jangan sampai kita melepas helm menimbulkan cedera di leher, fraktur servikal. Karena ketika tulang leher itu ada 7 ruas, ya 3 dan 4 itu patah, itu akan mengganggu pergerakan diafragma kita di perut. Dan itu bisa membuat pernafasan cepat, tidak terkontrol, dan biasanya pasien akan cepat meninggal. Bahaya untuk hal ini Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat bagaimana teknik kita itu sesuai dan tidak memperparah. Ya. Bagaimana mengangkat pasien fraktur? Ya, pasiennya kebetulan badannya agak gemoy gitu. Ya, kalau nggak hati-hati malah jatuh. Ya. Pernah melihat mungkin di TV ketika ada pasien atau atlet, ya, yang angkat tandu ada yang hadap ke misalnya ke sana, yang satu ada ke sana, tarik-tarikan, terus wajahnya kedudukan oleh yang nolong. Itu pernah lihat? Iya, jangan sampai kita seperti itu. Ya, nanti masyarakat lihat, oh memang usia segitu lagi lucu-lucunya, gitu kan? Jadi jangan sampai kita melakukan hal itu, ya. Ya, oke, baik. Nah, setelah kita periksa keamanan ini, ya, danger, bahaya. Pastikan lingkungan aman, menolong aman, ya, dan pasien aman. Lalu berikutnya cek respon. Cek respon ini, jadi pertama kali amankan ya.
Kalau kita mau melakukan RJP juga kita harus pastikan tempatnya itu tidak membal, mentul gitu ya. Misalnya panjenengan mau RJP kok di tempat tidur spring bed gitu ya. Lalu kita tekan, tidak menghasilkan tekanan di dada, tapi malah turun spring bednya. Jangan melakukannya seperti itu. Ya, malah nanti kayak trampolin ya. Tekan, ya, jangan sampai. Karena tidak memberikan efek yang signifikan. Next, berikutnya, respon, cek respon. Bagaimana kita melihat atau mengecek respon pasien? Tepuk. Ya. Wah, tepuknya ini harus manusiawi, ya. Ya, bagaimana? Pak, Bu, teriak. Pak, Bu, terus kalau pasiennya respon apa? Gitu. Selesai sudah. Kalau dia berespon berarti dia sadar untuk jalan nafas, pernapasan, pendinginan dia aman. Tetapi kalau kita tepuk tidak berespon, kita harus waspada dia henti jantung. Boleh tidak Bapak Ibu menggoncangkan bahunya? Pak, Bu, gitu. Kenapa? Cedera leher dan tulang belakang. Semua pasien cedera sebelum kita pastikan dengan X-ray bahwa dia memang aman, kita harus perlakukan seolah-olah dia ada fraktur servikal di leher dan tulang belakang. Maka harus aman. Saya lebih setuju cek responnya dengan cara ditepuk. Pak, Bu, ya. Cukup seperti itu. Atau kalau mau rangsang nyeri di kuku ibu jari atau antara ibu jari dengan jari telunjuk. Area sensitif nanti dulu Pak, karena ada kode etik. Ya, karena ada kode etik yang harus kita perhatikan. Sharing Bapak Ibu ya, ini sharing. Mohon maaf, mohon izin sharing. Memang dulu waktu saya masih pendidikan, saya masih ingat salah satu rangsang nyerinya itu di puting susu. Saya Pak, ya. sempat menyelamatkan tetangga yang dibawa ke rumah sakit dengan nafas tersendat, ya situ Pak. Dipelintir gitu. Baru bangun dan mulai saya takutin nggak bangun-bangun. Ya. Ya, oke. Saya tidak setuju Pak. Kalau Tapi itu dari medis loh Pak. ya, sebetulnya ada area yang lain ya. Ada. Oke. Baik, ya. Saya sampaikan ada area yang lain yang bisa dirangsang ya. Kembalikan lagi. Mohon maaf, mohon izin. Bapak Ibu, Bapak Penatua Ibu, mohon maaf. Jadi kan nggak boleh. Sekali lagi, ini saja sudah cukup. Ya, sudah cukup. Oke, baik. Rangsang nyeri itu. Oke, jadi Pak, Bu, apakah ada respon gitu ya? Ketika tidak ada respon, Bapak Ibu, pertolongan ini ya, bisa dikerjakan, harusnya dikerjakan bersama-sama. Ya. Apakah kuat kira-kira Bapak Ibu RCP terus? Anda juga ya. Jadi harus dilakukan pemanggilan untuk bantuan, call for help istilahnya. Sekarang di HP-nya siapa yang punya nomor rumah sakit terdekat UGD, nomor PA-nya atau nomor ada 119 PSC 119. Selain itu ya, nomor puskesmas terdekat petugasnya, oke, petugasnya langsung ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai tim relawan harusnya tahu nomor-nomor gitu ya. Kalau yang saya tahu di Jogja kami punya integrity system. Jadi ketika Bapak Ibu telepon areanya di Sleman gitu ya, saya 119 mereka akan koordinasi ya ke pusat dan akan menghubungi ambulan di lokasi terdekat. Maka ambulan itu akan merespon kurang dari 10 menit biasanya. Kurang lebih segitu. Ya. Jadi salah satu di HP saya itu grup WA teman-teman relawan ambulan banyak sekali. Ya. Responnya banyak dan dilaporkan bermacam-macam. Ya. Apakah di tempat Bapak Ibu juga seperti itu? Ya, puji Tuhan ya. Sudah bagus relawan-relawannya. Kekuatan kita di situ. Ya. Ada yang sudah lulus untuk sebagai driver ambulan? Sudah? Bagaimana kalau membawa jenazah kecepatannya berapa ratus kilometer per jam? Slow jalanan. Tidak boleh. Iya. Kalau bawa jenazah, ngebut ya. Apakah setelah itu jenazahnya bisa bangkit lagi pada hari ketiga? Ya, tolong dipatuhi aturannya ya Bapak Ibu ya. Jadi
Aman penolong, aman pasien, dan juga aman lingkungan, aman jenazah. Oke, itu penting. Ya, jadi panggil bantuan 119 atau 118. Sedikit cerita, jadi 118 ini dulu digagas oleh Pak Suyuti kalau masih kenal, mantan Menteri Kesehatan. Ketika beliau menjadi Direktur Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta, lalu sistem ini diterapkan di DIY dan begitu beliaunya ke Kemenkes, ya, kementerian, lalu diterapkan untuk seluruh Indonesia. Oke, dan mencari ID jika ada yang punya. Oke. Nah, ketika kita cek, ya, cek respon. Setelah itu kalau tidak berespon, yang pertama dikerjakan adalah cek nadi. Sekali lagi, cek nadinya adalah di leher, di karotis ya, jagung turun samping. Ya, nanti itu kita kerjakan pada praktek RCP. Dan ini tidak boleh lebih dari 10 detik. Cek nadi sekalian cek nafas. Cek nafas di masa sebelum pandemi COVID ada tekniknya, yaitu lihat, look, pergerakan dadanya, listen, dengarkan, dan feel, dirasakan. Itu sebelum pandemi COVID. Tapi Bapak Ibu bayangkan, kalau kita mau merasakan, salah satu tekniknya adalah pipi penolong didekatkan ke hidung pasien. Kira-kira kalau pasien itu terinfeksi COVID atau saluran pernapasan, apa dampaknya? Kita ikut tertular. Maka direnovasi, diperbarui, sekarang itu cek pernapasan lebih difokuskan pada look saja. Lihat pergerakan dadanya. Ketika pasien itu bergerak dadanya, berarti masih hidup, masih bernafas. Kalau mau listen untuk tenaga medis, gunakan stetoskop untuk mendengarkan suara pernapasan. Yuk, sekarang kita sama-sama. Ketika bernafas, normalnya berapa detik? Untuk 1 kali hirup dan 1 kali mengeluarkan. Berapa detik? 4, ya, 3 sampai 4 detik. Ya, ketika Bapak Ibu cek nadi, sekalian cek nafas, tolong diobservasi, dilihat 3 sampai 4 detik. Hirup nafasnya terjadi enggak? Lepaskan nafasnya terjadi enggak? Ya, jangan hanya puas, oh dia menghirup udara. Bisa enggak setelah itu hendak keluar? Bisa. Jadi tolong total, cek hirup dan sampai keluar. Sambil cek nadi. Apa kemungkinannya? Kemungkinan hasil yang kita dapatkan apa? Nggak ada nafas, nafasnya berhenti, nadinya berhenti. Jadi kemungkinannya tidak ada nafas, tidak ada nadi. Setuju? Ya, kemungkinan 1. Kemungkinan 2, ada nadi, ada nafas. Oke, 2. Yang ketiga, nggak ada nadi, yang tidak ada nadi, tidak ada nafas sudah. Mungkin nggak? Tidak ada nadi tapi bernapas. Oke, pertanyaan berikutnya, mungkin nggak? Dia nadinya ada, tapi nafasnya tidak ada. Mungkin ya. Nah, ini keren-keren sudah paham. Pertanyaan yang sebelumnya, mungkin nggak? Dia ada nadi, tapi nafasnya tidak ada. Mungkin nggak? Dia nadinya tidak ada, tapi nafasnya ada. Tidak mungkin. Oke. Horor. Nah, kondisi yang bisa kita temukan ada nadi, ada nafas, tidak ada nadi, tidak ada nafas, atau ada nadi tapi tidak ada nafas. Nah, kondisi 2 yang tidak normal tadi, itulah yang harus kita berikan bantuan hidung dasar. Oke, berarti yang tidak ada nadi, tidak ada nafas, atau yang ada nadi tapi tidak ada nafas. Oke, setuju? Catat baik-baik, akan keluar di ujian akhir semester. Oke, baik. Ya, kalau tidak ada nadi, berarti langkah berikutnya apa yang harus kita kerjakan? Lakukan CPR. Ya, tidak ada tawar-menawar yang lain.
Berdoa dulu Pak, karena saya pendeta misalnya Pak David. Silakan berdoa tapi sambil CPR. Ingat tadi waktu adalah nyawa. Waktu adalah nyawa. Jadi Bapak Ibu telat 1 menit, kemungkinan adalah kerusakan 10%. Oke? Jadi harus gerak cepat. Jadi tidak ada nadi berarti langsung CPR. Oke. Dengarkan, jadi kan di awal di sini ya Pak ya. Iya, look dulu. Ya, dengarkan, lihat, rasakan ini satu rangkaian. Pak. Satu rangkaian. Ya, itu satu rangkaian. Jadi dalam 10 detik itu harus tahu nadinya ada, napasnya ada atau tidak. Itu aja konsepnya gitu. Oke? Oke. Kalau napasnya terengah-engah mungkin juga kan Bapak Ibu. Ya, itu juga nanti perlu bantuan. Ya. Sekarang begini, nadi itu normalnya berapa kali? Jadi kalau kita cek 60 sampai 80? Oke. Sama teman sendiri 90 boleh enggak? Boleh ya, jadi 60 sampai 90 ya. Ya, kadang juga 100 masih dianggap normal. Kalau pernapasan 12 sampai 20 boleh? Ya, betul. Ya. Ada beberapa rumah sakit yang sampai 24. Ya. Nah, kalau dia kurang dari 12, apalagi kalau kurang dari 5 dan lebih dari 35, berarti dia ada kemungkinan gagal napas. Ya, itu juga perlu kita berikan pertolongan. Atau kalau sama sekali tidak bernapas. Nah, Bapak Ibu, untuk yang gangguan pernapasan dulu, gangguan sistem pernapasan. Ketika kita cek pasiennya tidak bernapas, contoh, ya pasien tidak sadar, ya itu akan mengalami gangguan pernapasan. Contoh, kalau Bapak Ibu tidur, itu sadar penuh atau tidak? Tidak. Siapa yang saat tidur ngorok? Ya, saya langsung ditunjuk Bapak, karena tadi malam kami tidur bersama-sama satu kamar gitu ya. Saya sudah bilang, nanti kalau ada genset mulai menggema, tolong jangan kaget ya. Saya tidur duluan karena sejak kemarin jam 12:30 itu saya belum tidur. 1:30 pagi sampai sore. Jadi saya pamitan, kata Pak David, pelor memang. Ya, saya sudah pamit bahwa saya akan tidur awal. Ya, oke, jadi itulah contoh ketika pasien itu terjadi penurunan kesadaran, ketika seperti kita ini kan sadar penuh, sistem pernapasan itu akan terbuka. Tetapi ketika manusia itu terjadi penurunan kesadaran, maka salah satunya adalah terjadi sumbatan di jalan napas. Sumbatan jalan napas bisa karena benda asing, contohnya bakso atau makanan, tapi bisa juga karena organ yang ada dalam tubuh kita, yaitu lidah. Kenapa? Ketika terjadi penurunan kesadaran, lidahnya jatuh ke belakang. Terus bagaimana? Diambil Pak kantongnya. Lidahnya jatuh, maka harus kita buka jalan napasnya. Caranya ada yang tahu? Ditarik. Ada teknik yang namanya hetil atau chin lift. Ya, nanti ada jaw thrust, hetil, chin lift, dan jaw thrust. Yuk, coba kita praktekkan. Bapak Ibu sekarang nunduk serendah-rendahnya, silakan bernapas. Dongak sekuat-kuatnya, dongak, bernapas. Mana yang lebih longgar? Dongak kan? Nah, itulah yang disebut dengan hetil, ya, chin lift. Ketika kita menolong pasien yang mulai mungkin ngorok, tidak sadar dan dia ngorok, salah satu yang kita bisa kerjakan adalah hetil chin lift. Membuat jalan napas dengan cara mengangkat dagu. Ya, kalau yang gemes sama pacarannya, chin gitu kan. Chin. Ya itu tidak salah. Chin gitu ya. Terus jawab apa? Ini sudah mulai Islantinya keluar nih. Jangan, tetap Islanto. Masih jam 11, saya sudah tidur. Ya, itu bukti bahwa teknik sederhana ini bisa membuka jalan napas, yaitu hetil chin lift. Ya, jadi pada bagian ini pada bagian dagunya kita geser ke belakang, lalu pada bagian janggutnya diangkat. Sekarang ini kan kamera di mana-mana ya Bapak Ibu. Tolong tekniknya seperti ini ya.
Jangan sampai mengangkat dagunya Bapak Ibu pasang begini. Nanti bisa dikomplain. Ini mati karena ditolong relawan dari GKI. Nah, jadi tolong posisi tangan diperhatikan. Nah, ini dikerjakan ketika pasien itu tidak ada trauma di leher. Ya. Terus kapan? Saat pasien itu tidak ada luka di wajah, tidak ada jejas kebiruan di leher atau di dada, maka itu boleh dikerjakan. Ya. Tetapi kalau pasien itu kecelakaan kendaraan bermotor, pakai motor, pakai helm, teknik ini jangan dikerjakan sampai terbukti tidak ada fraktur servikal, fraktur leher yang dibuktikan dengan X-ray. Lalu bagaimana caranya? Teknik yang kedua yang bisa kita kerjakan yaitu jaw trace. Jaw trace ini mengangkat rahang. Coba didekatkan dua tangannya ke bawah posisi telinga. Ya ini, seperti ini. Boleh 3 jari, boleh 2 jari. Ya. Tujuannya adalah kita akan gerakkan ke atas supaya rahang bagian bawahnya ini naik lebih tinggi dari rahang atau gigi bagian atas. Itu juga akan membuka jalan napas tanpa menimbulkan pergerakan di leher. Ini paling aman Bapak Ibu. Ya. Jadi semacam teman-teman dari Batak yang lari apa itu? Tortor itu. Lebihnya begitu. Jadi barikan ini 2 atau 3 jari, gerakan ke atas. Ya. Nanti aja cobanya. Posisi penolong idealnya di atas, posisi di belakang posisi kepala. Ya, itu akan lebih mantap. Telentang berarti ya si korban. Terlentang Pak, betul. Jadi itu. Ini paling aman karena tidak menimbulkan pergerakan di leher. Yang biasanya nanti akan terasa capek itu otot tangan di sebelah sini. Dari belakang. Dari belakang. Bukan dari depan ya. Iya. Ini kayaknya saya jadi belakang kepala. Begini kan. Saya jadi nggak sadar. Bang Don, yang ini ya? Jadi posisinya nanti kita di belakang sini penolongnya seperti ini. Nih. Jadi benar-benar di bawah telinga. Kita angkat ini. Ini manekinnya nggak support Bapak Ibu. Bukan pelan atau dalam itu? Boleh kita gini nggak apa-apa. Atau perlahan gini juga nggak apa-apa. Tapi kalau keadaan itu pas bisa bunyi tek kayak gitu Nggak bisa Pak. Kalau pinter ya. Nggak. Kecuali dia Excel-nya lepas. Excel-nya lepas. Jadi Bapak Ibu kalau ketawa nggak usah terlalu lebar ya. Wah, lepas. Repot. Kalau nanti tekniknya ada sendiri ya Bu ya. Kita panggil saya lagi untuk Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Besok kita mainkan atau nanti kalau ada waktu kita mainkan lebih detail. Ya, itu sangat cukup untuk membuka ya Bapak Ibu di sini jalur nafas kita. Ya, saya merenungkan ketika memahami anatomi itu Tuhan itu ajaib benar. Tidak tahu siapa gurunya. Ya, kenapa desain saluran pernapasan kok di depan, saluran pencernaannya di belakang, sehingga nanti kalau ini tindakan kita nggak berhasil bisa dibolong di sini gitu kan? Ya. Coba kalau jalan napasnya itu di belakang, terus bolongnya gimana? Ubur tulang belakang, samping. Ya itulah ajaibnya Tuhan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah angkat seperti ini dan kita cek mulutnya, ya, kita bisa buka. Bagaimana cara buka mulut pasien? Ya, buka jangan. Ada teknik yang namanya cross finger. Cross finger itu
membuka mulut pasien seperti ini dengan cara mendorong gigi yang atas dan gigi yang bawah. Oke? Ya, menggang. Ya, kalau bahasa Jawanya menggang. Jadi dorong. Hati, ya betul, saya mau tunjukkan itu. Ya, jadi dengan cara sarangi. Ya, sarangi. Nanti dimasukkan alat namanya opa. Opa sarangi. Jadi full drama Korea di sini. Ya, seperti itu ya. Bapak Ibu sekali lagi itu bisa menggunakan ibu jari untuk mendorong gigi yang bawah. Gigi yang didorong ya, bukan bibir. Kalau bibir yang didorong pasti jadi gitu. Jadi giginya yang didorong ya. Gigi atas dan gigi bawah. Ya, bisa kombinasi ibu jari dengan jari telunjuk, mohon maaf, bisa kombinasi ibu jari dengan, mohon maaf sekali lagi, jari tengah ya, bisa kombinasi itu. Mana yang kuat? Kalau saya pribadi, saya lebih nyaman kombinasi ibu jari dengan jari tengah. Ya. Bapak Ibu, hati-hati. Ini ketika pasien kejang, kalau kita tidak powerful, Bapak Ibu bisa digigit. Ya, apalagi kalau yang digigit itu yang gigit itu tipe-tipe buaya, itu rahangnya paling kuat kan? Ya, jadi sekali lagi, ya kalau saya bukan golongan buaya, saya komodo. Ya Bapak Ibu, jadi hati-hati. Sekali lagi, terutama kalau pasien kejang Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak siap, ya, tolong jangan dilakukan itu. Ya, sebaiknya ada OPA. OPA itu alat bantu untuk menahan, ya. Oke. Atau tong spatel pakai es krim, ya, stick es krim tapi dibelbat dengan kain, gitu ya. Boleh nggak Pak pakai sendok? Ya, sendok tapi dilapisi kain ya. Ya, nggak sempat ya. Iya Bapak, apalagi sendok semen, jangan ya Pak. Sekali lagi hati-hati ya Bu ya. Itu tekanannya cukup tinggi kalau pasien kejang ya. Jangan sampai nanti jarinya habis hilang di situ. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, oke, selebihnya kalau sudah stabil Bapak Ibu, kita akan terlibat dengan tim yang lain yaitu tim evakuasi, ya, transportasi dan evakuasi. Jadi idealnya ambulans seperti apa, Bapak Ibu sudah tahu ya. Ambulans sekali lagi bukan taksi tidur. Ya, jadi tolong dicek oksigennya ada enggak. Ya, ada tabungnya tapi kosong, ya sama aja bohong ya. Jadi tolong minimal dicek ya. Nah, berikutnya kalau sudah cek jalan nafas pernapasan, salah satu yang bagian dari tim bantuan hidup dasar harus kerjakan adalah CPR. Sekali lagi ini menjadi bagian inti yang harus kita kuasai besok. Oke, next. Nah ini kalau sudah dilakukan CPR ternyata dia belum membaik dan di situ ada AED. Nah ini Bapak Ibu mesinnya macam-macam ya. Automatic, eksternal, defibrillator. Ini adalah alat kejut jantung otomatis dari luar. Jadi jantungnya kita kejutkan supaya dia berfungsi kembali. Kalau misalnya di GKI ada alokasi berkat untuk itu, saya sangat setuju kalau di gereja disediakan AED. Ya mudah-mudahan ada berkat. Ya, tim sinode mungkin bisa memikirkan alokasi yang lainnya. Oke, baik. Nanti dirembuk secara internal ya, kita lanjutkan dulu. Oke, fungsinya karena nanti dari AED ini, Bapak Ibu, di layar dan ini akan bisa analisis ini irama harus dikejut atau tidak. Jadi secara medis ini berbagi aja. Iramanya yang dikejut itu ada dua, VTVF, ventricle tachycardia, ventricle fibrilasi, ya, ada dua itu. Oke, sangat aman, mudah digunakan, ya. Dia akan memandu dengan voice, suara gitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah menempelkan pedalnya, misalnya ada instruksi analisis, lalu bagaimana berikutnya, silakan minggir dan lain sebagainya. Ya, tergantung brand ya Pak. Saya tidak akan pakai mic. Ya, gitu. Dan ini apa namanya? Oke. Ya, cukup mudah untuk diaplikasikan. Ya,
Oke, jadi caranya seperti ini. Ya, kita nyalakan AED, buka tutupnya, tekan tombol power, AED akan berbicara, dia akan analisis. Ya, akan analisis, lalu misalnya pakaian dibuka, buka baju korban, keringkan dada jika basah, karena ini mengalirkan listrik Bapak Ibu. Jadi lingkungan sekitarnya saya sarankan kering. Karena nanti kalau misalnya basah, aliran listriknya itu cukup tinggi, Bapak Ibu masih terkoneksi dengan listrik atau menyentuh tubuh pasien, Bapak Ibu bisa tersengat. Jadi nanti salah satunya harus danger clear, itu benar-benar aman. Ya, aman pasien penolong, tidak menyentuh. Ya, ada kasus cerita gitu ya, seorang mahasiswa waktu itu dari Rumah Sakit X di Jogja sedang istirahat, temannya mainan AED, mainan pedal ini, defibrilator. Jadi temannya ditempelin jepret. Ya, dari orang yang normal seperti kita langsung masuk ICU. Itu puji Tuhan masuk ICU. Kalau langsung meninggal kan tidak bisa demi. Tapi setelah itu puji Tuhan hidup kembali. Ya. Iya Pak, termasuk iya Pak, itu menghantarkan listrik sengatan ini. Air cairan maka harus benar-benar kering, ya. Oke, itu. Nah, jangan sentuh korban, tadi saya sudah sampaikan, ikuti perintah ya, shock advice ya, disarankan kejut, nanti dia akan melakukan shock secara mandiri mesin itu Bapak Ibu ya. Kalau tidak disarankan misalnya lanjutkan CPR ya, berarti kita harus ikuti untuk melanjutkan CPR ya. Nanti stop CPR ya, stop, lalu dianalisis ya, lanjutkan CPR sesuai panduan ED, biasanya 2 menit kemudian akan mengisi daya kembali. Yang saya tahu Bapak Ibu, panduan di AHA yang terakhir itu CPR tidak pakai siklus. Kalau dulu di RCP 30 terus bantuan napas 2 kali, 30 2 kali. Nah, sekarang enggak. RCP terus sampai 2 menit. Sampai 2 menit, setelah itu baru kita cek nadinya. Yes, Pak. CPR. Besok akan kita praktekkan, kalau Bapak Ibu ada yang cedera tulang punggung, sebaiknya besok IHNP sebaiknya besok tidak melakukan secara full time. Jadi Bapak Ibu yang harus tahu dan mengukur diri sendiri ya. Ya, saya ingin Bapak Ibu nyoba ya, supaya nanti kita tes apakah benar-benar mampu atau tidak. 2 menit itu berapa kali? Oke. Sekarang sekitar 120 sampai 150 kali pompa. Capek? Iya Pak, makanya saya tidak jadi perawat. Saya lepaskan dari mic supaya tidak masuk di YouTube. Enggak. Nah, iya, yes. Oh ya silakan, jangan lupa bayar Bang. Jangan lupa bayar. Lah. Oke. Nah, ya. Sama ketua kelas juga mungkin ya. Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu, masih semangat? PHD. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, kita lepas dari konsep henti jantung, henti napas. Kita move ke tempat yang lain, ke topik yang lain. Choking atau tersedak. Seringkali terjadi juga ya. Dan itu akan menutup jalan napas. Ya, biji atau rambutan, biji rambutan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau jalan napas tersedak, tertutup, apa yang bisa kita dapatkan tandanya? Ya, melotot terus datang. Bisa bicara nggak kalau tertutup tuh? Enggak. Datang. Tapi kalau tersumbat sebagian, apa yang kita bisa dapatkan? Napas tersedak. Bapak Ibu pernah lihat peluit kan? Peluit itu terjadi bunyi melengking karena apa? Karena ada celah kecil. Demikian juga pada pasien yang tersumbat sebagian itu akan menghasilkan suara yang khas, yaitu suara napasnya melengking. Itu tanda khasnya. Jadi pasien yang tersedak total itu akan datang kondisinya tidak bisa berbicara, menunjuk, ya. Tiba-tiba dia akan jadi pucat, kemerahan, ya, kemerahan, pucat, lalu kebiruan.
Biru itu tanda dari darah kita yang sudah kurang dengan oksigen. Ya, itu. Jadi penanganannya bagaimana? Ya, kita tahu tadi bahwa kalau henti napas ya harus, kalau terjadi sumbatan ya harus dikeluarkan sumbatannya. Teknik-tekniknya akan kita coba pelajari bersama-sama, Bapak Ibu. Ya, tersedak termasuk pembunuh tercepat. Nah, karena apa? Oksigennya nggak masuk. Logikanya tadi di awal kan otak kita butuh oksigen dan satu lagi glukosa. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu ngantuk itu sebenarnya kurang oksigen dan kurang glukosa. Ya, ini tanda-tanda batuk dengan paksa ya, dan batuk terus menerus tapi tidak longgar-longgar suaranya ya. Tidak dapat bicara dan kesulitan bernapas. Kulit memerah kemudian berubah warna menjadi pucat kemudian kebiruan. Hilang kesadaran. Ini bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kita punya golden time. Tadi berapa menit? 4 sampai 6 menit. Ya, yang bisa recovery. Kalau 10 menit selesai sudah. Ya, sudah diumumkan di masjid. Telah meninggal dengan tenang, gitu kan. Viral kan? Diumumkan di kampung. Ya. Ingat golden time, maka kita harus segera selesaikan, kita harus tolong. Ya. Ini back plus. Ya, ini untuk orang dewasa dan juga untuk anak-anak, tekniknya begini. Langsung aja kita mainkan. Saya butuh satu orang yang tingginya tidak jauh beda dengan saya. Satu orang bisa maju? Pak, terima kasih. Oh, enggak apa-apa. Tepuk tangan. Teknik back close, Bapak Ibu, ya. Yang kita tepuk itu di antara dua ini, skapula, yang belikat, entong-entong ini. Ya. Tapi nempuknya juga harus dengan teknik yang sesuai. Jangan karena dia mantan musuh kita terus nempuknya begini, kesempatan. Tapi begini ya, gini ya. Jadi seperti ini, hentakan ya, ke depan. Jadi kalau pasiennya sadar, permisi Pak, bisa. Seperti ini, kita tepuk aja di antara ini. Posisi tengah Pak ya? Posisi tengah. Jangan nempuk di sini ya. Karena kalau di sini nanti dekat dengan batang otak bisa selesai. Ya, seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau misalnya kaki penolong di sini, ini seperti ini bisa. Tetap dipukul. Ini ditahan dadanya. Seperti ini. Oke? Kita coba, boleh ya Pak ya? Di sini ya. Ikhlas? Tidak. Keluar. Tapi kalau misalnya ditendang cewek gimana Pak? Oke Pak, sebentar. Ini pertanyaannya dari Hans dulu ya. Ya, pasien dulu. Kalau kita tolong cewek lalu bagaimana Pak? Tetap boleh begini. Ya. Jangan lama-lama. Bapak harus bilang ke yang pasiennya, ya, permisi, tidak usah minta maaf karena tidak melakukan kesalahan. Permisi, Kak, Mbak, saya mau melakukan pertolongan. Ya, satu tangan saya di punggung, satu tangan saya di dada, seperti ini. Oke? Dengan senang hati. Semua Pak sudah ikhlas? Kita begini ya, ke depan. Ya. Ini namanya back close. Dorongnya ke depan Pak ya? Ya, nanti ada sendiri Pak ya. Tenang, Anda akan jadi pasien selamanya. Coba dulu seperti itu. Ke depan. Berapa kali pertanyaan Pak tadi? Oke, ada yang tahu? Sampai keluar? Oh. 5 kali. Saya dapat 5 kali. Cek 5 kali. Lalu dievakuasi. Dievaluasi keluar enggak? Tepuk lagi 5 kali. Ada keluar enggak? Kalau sudah 3 kali tidak keluar, Anda harus panggil bantuan. 119 calling. Atau teman yang mungkin jadi relawan calling. Supaya dibawa ke rumah sakit. Iya Pak? Tulang duri atau tulang? Iya, tulang atau duri. Yang nyangkut. Yang tidak mungkin bisa keluar. Biji kedondong misalnya. Kalau koin? Koin, kalau dia bisa keluar, gitu kan. Kalau nggak bisa keluar, bawa ke rumah sakit. Operasi Pak. Ya, Nanti pernah ada ya. nyangkut jadi. Oke, teknik mengambil benda asing setelah kita buka. Tadi kan kita buka mulutnya dengan teknik apa? Cross finger. Sekarang ini. Teknik mengeluarkan benda asingnya dengan finger swab. Disapu, jarinya menyapu isi mulutnya. Ya, dibuka seperti ini dengan tangan yang lain.
tolong ke samping Bapak Ibu, jangan ke atas. Karena ke atas resiko masuk lagi. Ya, bisa cross finger tangan kiri atau tangan kanan, lalu finger swab-nya dengan tangan yang lain. Ya, keluar seperti ini. Ya, menyamping seperti itu. Ya, seperti ini samping. Oke, lebih begitu. Demikian juga kalau pasiennya sadar, dia diminta muntahkan atau mengeluarkan. Kalau tidak sadar, lakukan seperti itu. Oke, ini untuk yang back blues, untuk pasien sadar, kita bisa ajak komunikasi. Pak, tolong membungkuk, berdiri, kurang lebih seperti itu, tepuk lagi. Oke, ada pertanyaan untuk tadi ini? Kalau kita dalam keadaan sendiri, kalau kita dalam keadaan sendiri, saya juga sendiri bersama Anda, tetap bisa lakukan. Kalau petugas sendiri, Saya sendiri sebagai menolong. Kalau pasiennya nggak ada orang, nanti ada pakai kursi, nanti ada tekniknya. Bentar Bapak, ada pertanyaan? Golden time-nya berapa lama? Volumenya berapa lama? Dia dalam konteks masih bisa bernapas atau dia tidak bisa bernapas? Bisa bernapas, selama dia tidak ada penurunan saturasi kebiruan, dia masih oke, Pak. Tapi kalau fully tidak bisa bernapas karena sumbatan, tadi sama 4 sampai 6 menit. Oke, Pak. Ya, sehingga nanti kita harus cepat-cepat dapat bantuan. Makanya 3 kali nggak keluar, segera call for help. Kalau saya sendiri, Bapak Ibu, untuk panggil bantuan, saya sarankan HP-nya di low speaker. Ya, harus saja di lantai low speaker, Anda sambil tindakan sambil ngomong. Jangan halo terus tepuk, nggak selesai. Oke, itu akan lebih baik. Kita lanjutkan ke teknik berikutnya. Belum selesai. Ini untuk baik anak-anak, kurang lebih begini cara mainnya. Back blues. Kekuatannya disesuaikan ya Bapak Ibu untuk bayi dan anak-anak, jangan sampai powerful seperti pasien dewasa. Heimlich manuver ini abdominal thrust, ya. Nanti bisa juga tekanannya di perut, ya, namanya abdominal thrust, dan juga di dada untuk mengeluarkan permisi. Ya, oke. Jadi ini Heimlich manuver abdominal thrust itu memberikan tekanan pada dada dan perut, ya. Dada dan perut, ya, dari perut mainnya ke dada juga. Ya, untuk pasien tersedak sehingga keluar makanan atau objek lain dari jalan napas itu. Tekniknya begini. Kita akan coba mainkan lagi, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kalau sendiri tadi bisa menggunakan kursi. Cari kursi yang ujungnya tumpul ya. Jangan yang dari kayu sudut lancip. Karena di dalam perut kita di sebelah kanan ada hati, di sebelah kiri ada lambung. Itu bisa terjadi ruptur. Ya, hati-hati. Jadi mari kita mainkan. Jadi mau izin Bapak Ibu. Mahal ini jadi model. Boleh saya tekan sedikit. Yakin ya? Aman ya? Aman. Baik. Jadi posisi kaki saya bisa di antara pasien seperti ini. Jadi dada itu, permisi, ini tulang dada di sini, ujungnya di sini, di tangan kiri saya ini. Jadi Bapak Ibu tekanannya bukan di tengah-tengah dada tapi di bawah tulang. Oke, di sini boleh pakai tangan kanan di dalam atau tangan kiri di dalam begini. Silakan. Mana yang nyaman, mana yang kuat. Kita dorong ke dalam dan ke atas. Jadi kayak ujung payung. Oke, seperti itu. Jangan hanya ke dalam, tapi ke dalam dan ke atas. Harapannya ke dalam, hentakan di perut. Perut tadi kan ada diafragma yang ke sini ya. Tekanan di perut, dia akan membuat diafragma ke atas kan? Ya. Lalu dorong ke atas, dia akan tambah untuk keluar lagi. Kita coba mainkan. Permisi, seperti ini, seperti ini. Oke, kita tekan. Sorry. Kalau tekanan saya tidak menghasilkan dia, berarti saya salah. Ya, terasa di sini. Terasa di sini. Jadi saya sudah izin, saya sudah minta maaf. Terima kasih. Kalau Bapak tidak menghasilkan tekanan seperti itu, dia tidak akan ada tekanan ke atas. Dan isi atau sesuatu yang menyumbang di jalan nafas tidak akan keluar. Si pasien tidak harus menunduk Pak ya? Berdiri. Kalau yang teknik ini tidak Pak. Tapi kalau yang teknik yang tadi harus menunduk.
Oke, yang backclose. Yang abdominal thrust tidak. Oke. Jadi ini kalau tidak ada penolong yang lain ya sudah pakai kursi bisa atau mungkin sesuatu yang melengkung. Kalau pada anak-anak ya kita sesuaikan tingginya. Mungkin saya harus jongkok, gitu ya, seperti di gambar ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk dua teknik ini? Yes. Lebih efektif yang mana? Oke, baik. Lebih efektif yang mana tergantung kondisi pasiennya, tergantung sumbatannya. Jadi faktor keberhasilannya bukan hanya dari penolong, tapi dari benda asingnya juga, dari pasiennya juga. Sekarang kalau pasiennya gemuk seperti saya, bapak-bapak prenagen begini, atau pasiennya ibu hamil, nyari tengahnya susah. Nggak usah terlalu vulgar bro, saya tahu itu. Ya, sekali lagi tergantung tipe pasien dan tipe sumbatannya. Ya, oke. Terima kasih sudah diingatkan. Supaya besok cari tengahnya mudah ya. Oke. Nah, Heimlich maneuver abdominal thrust untuk pasien masih sadar. Oke. Ini ya tadi kita sudah mainkan 5 kali berulang sama saja ya. Ini juga Heimlich maneuver. Ini tekanan di perut. Ya, ini bisa dikombinasikan ya Bapak Ibu. Jadi, misalnya sudah di backclose 5 kali tidak keluar, bisa di abdominal thrust atau chest thrust 5 kali itu bisa. Jadi tepuk di punggungnya tidak keluar 5 kali, tambahi di abdominal thrust atau chest thrust 5 kali. Itu boleh. Ya. Siklus 1 nggak keluar, siklus 2 nggak keluar, siklus 3 langsung telepon bantuan. Oke, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama aku udah mulai. Ya oke, kenapa seperti itu. Nah ini abdominal thrust, tadi kalau chest thrust ya. Ini tekanan di perut untuk pasien yang hilang kesadaran. Jadi kalau pasiennya nggak bisa diajak berdiri karena terlalu besar, tidak sadar, teknik ini bisa dikerjakan. Ya, berikan 5 kali menekan perut ke arah atas. Ya, kita bisa di atas pasien posisinya seperti ini. Ini bersedia jadi pasien? Sudah ya, jadi tekniknya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah ini kalau pasiennya hamil obesitas, ya, seperti pasien perutnya besar. Ya. Yang paling ekstrim adalah ibu hamil. Apakah boleh ditekan di perutnya? Tidak boleh, maka tekanannya di dada. Ya, chest thrust. Ya ini tangan satu mengepal, tangan yang lain memegangi kepala, letakkan di depan dada. Ya, kalau tadi tekniknya di bawah tulang sternum, tulang dada di bawahnya, di perut, itu didorong ke depan, ke dalam, dan ke atas. Kalau ini, ya, hentakkan sebanyak 5 kali di dadanya. Oke, kalau dia hamil, atau kalau pasiennya perutnya besar. Kurang lebih begini ya. Sudah ada gambaran, Bapak Ibu? Ini kalau tersedia, ibu hamil tersedia, bisa dikerjakan itu. Back slaps untuk bayi, ya, ini, ya, jadi ditekan atau dipukul dulu, ditepuk ya, di bagian antara skapula, ya, di belakang, lalu ditekan di depan. Chest thrust di dadanya, bukan di perutnya ya, tapi ini di dada. Bisa dimainkan seperti ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berhadapan dengan pasien seperti ini, ketika ada keraguan, satu yang bisa menjawab keraguan kita, keraguan dan ketakutan kita, itu prinsip Good Samaritan Law. Ya, kita sebagai penolong, sebagai manusia, wajib melakukan pertolongan itu. Ya, lalu itu tanggung jawab kita sebagai penolong. Bapak Ibu sudah menyandang sebagai relawan, ya, sehingga relawan masyarakat umum saja yang tahu harusnya bisa dan memiliki tanggung jawab untuk menolong, ya. Problem etis dan moral. Pertanyaan saya, kalau ada pasien di jantung, terus dadanya terjadi patah tulang ikan sebelah kiri, remuk gitu, dan kita cek nadinya nggak ada, apa yang harus Bapak Ibu kerjakan? Di RJP atau tidak? Tidak. Kenapa? Menusuk. Pasiennya pasti mati atau tidak? Pasti mati. Jadi jantung, patah tulang, tidak dilakukan RJP, pasti mati. Tidak bisa diselamatkan.
Itu pilihannya yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau di RCP kemungkinannya apa? Pasien sudah jelas patah tulang, patah rusuk di jantung, nadinya nggak teraba. Kalau di RCP ada kemungkinan hidup? Ada kemungkinan hidup. Ada kemungkinan hidup. Ada kemungkinan mati. Tapi kalau yang tidak RCP, kemungkinannya hanya satu, mati. Pilih yang mana? Tetap RCP dengan segala resikonya. Ya, ada resikonya memang. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Itu tentang seputar teknik bantuan hidup dasar. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jam berapa sekarang? Jam 12. 27. Panitia? Waktunya? 10 menit, 12 menit. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sekali? Yes. Sama. Ya. Pijat jantung juga sama. Ya. Beda. Beda banget kalau senam jantung. Jadi Bapak Ibu, RJP itu resusitasi jantung paru dalam versi bahasa Indonesia. CPR, cardiopulmonary resuscitation bahasa Inggris. RJP. Kalau di Indonesia lebih banyak mainnya kata RJP. RJP. Iya, betul. Sama ya Bang ya. Kalau di buku yang saya pernah baca itu ada yang pijat jantung juga. Jadi pas baca itu ketawa sendiri gitu ya. Tapi memang itulah. Maknanya sama. Begitu ya? Yes. Oke. Baik. Nah kira-kira ketika yang seperti apa yang paling pas Oke. kita ingin menolong atau membantu Oke. Baik. Oke. Oke. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya luar biasa gitu ya. Dan ini pernah saya praktekkan berdasarkan apa yang saya tahu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau melakukan pertolongan, memang harus cepat, tapi semuanya harus terkontrol. Bapak Ibu boleh sebutkan, mohon izin saya relawan, ya, saya sudah pernah melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Oke, itu bisa menjadi warning bagi masyarakat, bisa menjadi saya relawan itu aja udah cukup sebenarnya Pak. Saya relawan itu. Ibu, ini pernah kejadian kecelakaan di depan Bandara Adi Sucipto ketika saya pulang kerja. Itu pasien tergeletak di tengah jalan dan masyarakat hanya ngerumunin. Saya pas berhenti, saya langsung berdiri di situ, saya taruh tas saya bilang, Pak Bu, saya perawat. Tolong angkat pasien. Ada yang satu mau angkat, bertiga sebenarnya. Nurut mereka. Dan setelah itu saya coba lakukan cek, nadinya tidak ada, saya bilang, Pak, tolong panggil 118. Ketika mereka nggak bisa, saya berikan, ini HP saya nomor ambulan rumah sakit Bethesda, tolong dipanggil. Dan itu membuat masyarakat lebih percaya, mereka lebih trust, dan kita juga nyaman. Ya, tidak ada, begitu pun Pak, ada yang memutus, saya bilang, tolong stop, jangan ambil gambar. Saya berani mengatakan itu, dan mereka mengerti. Ya, dan kalau lebih cepat share-nya daripada nolongnya, Pak. Ya, itu. Ada yang moto lagi itu ya. Makanya kita harus hati-hati, kita harus berada di track yang benar. Ya, begitu Pak, semoga menjawab. menjadi dia ketika pertolongan itu gagal. Iya. Iya. Ketika menolong tapi ternyata tiba-tiba ya gitu. Padahal saat itu memang kita harus melakukannya. Iya. Nah sikap apa yang perlu kita Antisipatif. pada siapapun yang hadir. Oke. Yang pertama kita harus tahu kapan RJP itu dihentikan. Ya, supaya nanti ketika kita menyadari bahwa proses bantuan hidup dasar yang kita kerjakan tidak berhasil, ya, kita bisa menjawab, kita bisa memberikan argumen dan itu benar. Ya. Satu, RJP itu dihentikan ketika ya, ada nadi dan ada nafas. Artinya pasien pulih dalam persepsi yang positif. Oke, berikutnya RJP itu dihentikan kalau sudah
dilakukan 30 menit, tidak ada nadi, tidak ada napas, itu boleh dihentikan. Ya. Ketika penolong kelelahan, jadi kalau Bapak Ibu sudah tidak mampu, ya jangan terus lakukan. Karena Bapak Ibu bisa terjadi atau menjadi korban berikutnya. Ya, jadi itu bisa kita berikan penjelasan itu Pak kepada masyarakat. Ya. Yang berikutnya kondisinya membahayakan. Misal awal mula di situ aman, tiba-tiba tiang listrik roboh dan lain sebagainya. Ya, kita bawa ke tempat yang aman dulu. Kurang lebihnya begitu Pak. Ya, semoga menjawab ya, Pak. Ya. Kalau tidak menjawab nanti bisa WA, kita bisa share. Nomor saya akan saya bagi. Oke. Kalau untuk pertolongan total CPR ya Pak, total CPR karena kita sudah proses itu dalam beberapa guidance 30 menit dihentikan dari awal. Ya. Yes. Oke, baik. Ketika Bapak sudah melakukan dengan cara yang benar dan mungkin dari itu pengadilan Bapak menjelaskan dengan yang benar, saya yakin Bapak akan selamat. Ya, ada dasar hukumnya tadi? Ya, ada dasar hukumnya. Maka beberapa teman yang ikut pelatihan di tempat kami berikan semacam SIM kecil. Sertifikat mereka, nggak mungkin kan mereka bawa HVS surat gede itu. Jadi kami print out kan kecil gitu sertifikat pelatihan PTCLS. Yang itu bisa dibawa di dompet. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sudah? Yes. Oke. Yes. Demikian. Mereka bisa. Ya, keluarga bisa. Ya. Atau pasiennya bisa. Nanti kalau misalnya saya di jantung, di napas, nggak usah di CPR. Itu boleh. Ya. Jadi kalau kondisinya memang atas permintaan pasien, keluarga, dan itu ada inform konsennya, ya sudah. Tapi kalau hanya katanya, jangan dituruti. Karena tidak ada bukti hitam di atas putih. Jadi legalitasnya inform konsen menurut saya. Gitu ya. Semoga menjawab. Yes. Iya. Mereka melakukan sendiri tanpa izin pada keluarga, itu dilakukan oleh secara profesional. Ada secara profesional medis dilakukan boleh. Boleh, dan itu memang kalau pasien-pasien masuk di ruangan tertentu itu sudah ada inform konsen untuk dilakukan itu. Iya, legalitas formalnya sudah ada. Karena kita tahu kan masuk ICU kan resikonya begitu. Oke. Ya. Cukup Bapak Ibu? Ya, sepertinya kampung tengah kita sudah berontak. Ya, karena ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari, mohon maaf Bapak Pendeta, Bapak Penatua, saya kembalikan kepada MC atau Bu Marina atau siapa? Ketua kelas. Saya kembalikan kepada ketua kelas. Ya, jabatan Anda masih berlaku sampai besok. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yo tepuk tangan tuh buat Pak Isnanto, bukan Isnanti Pak. Pak Isak setelah ini break makan siang dulu. Oke. Oke siap. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu, ini informasi yang ada di grup. Ya, jadi Bapak Ibu tidak membuka grup yang lain kecuali grup yang tadi dianjurkan oleh para fasilitator. Ya, khususnya terkait dengan email yang masih belum valid. Betul ya? Masih ada beberapa peserta yang emailnya belum valid dan merasa belum bisa membuka akunnya atau belum terbuka akunnya. Nah, segera saya kira ini cukup waktunya untuk kita bisa diskusi di sini gitu ya, beberapa orang untuk menyelesaikannya. Jangan menunda, nanti ketika masuk di sesi kedua hari ini Anda masih memiliki masalah dengan akun. Saya ingin kita semua siang ini akun sudah selesai terverifikasi, ya, gitu ya, biar semuanya bisa sama-sama. Dari mulai nanti siang kita tinggal fokus di LMS-nya terkait dengan materi-materi yang bisa kita download. Sudah bisa ya di download ya. Jadi materi-materi apa yang disampaikan tadi sudah bisa kita terima dan kita bisa baca-baca. Terima kasih Bapak Ibu.
tiba saatnya pukul 12 tepat kita akan makan siang, dan makan siang sudah tersedia di sana. Kita tunggu dulu kode dari panitia, teman-teman, bagaimana? Halo, sudah oke atau masih dalam proses? You